Kalau pada saat ini nggak ada uang yang kamu alokasikan untuk masa tua kamu, dan juga tidak ada aset yang kamu investasikan untuk masa tua kamu, maka 30 tahun dari sekarang kemungkinan besar kamu akan berada di posisi yang sama. Ini saya bukan nakut-nakutin kamu, tapi saya berbicara tentang kebiasaan manusia. Pada saat kamu nggak ada duit, kalau kamu tidak ada kebiasaan untuk investasi untuk masa depan kamu, maka pada saat kamu punya duit, kecenderungannya akan sama. Jadi saya sangat menyarankan kamu untuk mulai sedini mungkin. Walaupun pendapatan kamu kecil, kamu harus paksa diri kamu untuk punya kebiasaan investasi. Supaya pada saat tua nanti, kamu tidak masuk di kondisi di mana kamu harus tetap bekerja, nggak bisa pensiun, atau ya kamu harus bergantung ke anak kamu. Kamu harus dinafkahi oleh anak kamu. Di sini saya akan ngomong spesifik tentang hal-hal apa saja yang bisa menggerus uang banyak di dalam hidup. Jadi ini adalah hasil rangkuman saya pribadi dari pembelajaran orang-orang di sekitar saya, dari orang tua, keluarga besar, saudara, sampai dengan orang-orang yang lebih tua dari saya yang saya kenal. Yang pertama menurut saya adalah hantaman dari sisi kesehatan. Ini yang cukup besar biasanya ya. Jadi ini adalah dari sisi orang tua ataupun kamu secara pribadi. Pada saat kamu masuk usia 30, mendekati 40, itu biasanya orang tua kamu masuk di usia 60 ataupun 70. Ini adalah usia di mana penyakit mulai keluar. Dan biasanya kalau nggak pernah check up, nggak pernah jaga badan dari muda, nggak pernah jaga makan juga, biasanya penyakit yang muncul itu bisa yang kritis. Dan ini bisa menggerus uang banyak. Dan juga kamu secara pribadi, kamu jangan nganggap kamu ini akan muda terus. Kalau kamu sekarang umur masih 20-30, suatu saat kamu akan umur 70 juga. Dan pada saat kamu masuk di usia mulai tua, penyakit itu akan mulai keluar. Nah, jadi kamu harus paham bahwa kesehatan ini adalah salah satu yang kamu sebenarnya harus jaga dari muda. Jadi kamu harus jaga dari pola makan kamu, pola hidup kamu. Jangan sampai kamu kena penyakit kritis baru kamu jaga. Karena banyak sekali orang yang seperti ini. Dan selain menjaga pola makan, pola hidup, yang harus dilakukan adalah rutin check up. Jadi ini kamu lakukan pada orang tua kamu dan juga kamu. Kenapa? Supaya kamu bisa deteksi penyakit kritis pada saat masih di awal-awal. Karena kalau penyakit kritis munculnya di belakang, dia sudah sangat-sangat berat, itu biayanya lebih besar lagi. Lebih baik di depan, pada saat masih muncul kecil-kecil, itu sudah langsung diobati. Nah, untuk check up ini, kamu bisa lakukan 1 tahun 1 kali, ya. Jadi full body check up, benar-benar dicek semuanya. Kamu dan juga orang tua kamu. Kalau dari sisi keuangan, ada orang-orang yang preferensinya itu mengambil asuransi kesehatan dan juga asuransi penyakit kritis. Tapi ini balik lagi ke kamu ya, karena setiap orang punya preferensi yang berbeda. Saya punya teman satu yang dimana dia nggak terlalu percaya dengan asuransi. Yang dia lakukan adalah dia siapkan satu rekening, yang dimana dia transfer uang ke sana setiap bulan. Kemudian uangnya ditaruh di reksadana pasar uang. Jadi misalnya setiap bulan dia taruh 2 juta. Ya udah, selama 12 bulan berarti total 24 juta dia taruh di situ. Dia anggap itu adalah premi asuransi dirinya dia sendiri. Jadi uang itu nggak akan dia sentuh, dia akan sentuh hanya pada saat ada kebutuhan terkait dengan kesehatan. Kamu juga bisa ikutin cara ini kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya caranya cocok dengan kamu. Kemudian hantaman yang kedua itu adalah dari sisi hutang. Nah, yang pertama yang paling mencekik itu adalah KPR menurut saya. Banyak orang yang di usia muda, dia uangnya belum cukup untuk mengambil cicilan KPR, dia paksa diri dia. Jadi dia misalnya pendapatannya 7 juta, cicilan KPR-nya 5 juta dia hajar. Dia merasa itu nggak apa-apa, dia bisa tahan, nanti gajinya juga naik. Padahal itu malah menutup dia punya peluang untuk naik level. Karena di usia muda, umur 20-30, ya mendekati 40, itu masa-masa emas. Di mana kita seharusnya bisa mencoba untuk mengambil resiko di umur-umur itu. Tapi ketika sudah mengambil KPR yang dimana cicilannya melebihi batas, ya sudah di atas 50% sampai 70%, itu jadinya mencekik. Jadinya nggak bisa gerak sama sekali. Ya mungkin kamu juga punya banyak teman yang seperti ini ya, karena ini terjadi di banyak orang yang dimana dia kerja ya udah buat tutupin dia punya cicilan hutang. Dan gilanya lagi banyak orang yang nggak ngitung. Jadi dia tergiur dengan iklan dari KPR yang bilang bahwa oh ini fixed rate nih 5%. Padahal setelah dihitung-hitung setelah 3 tahun udah nggak fixed rate lagi, jadi floating, itu double tuh cicilannya. Tadinya cicilannya misalnya 3 juta, tiba-tiba jadi 7 juta. Nah itu seharusnya dihitung dari awal. Jadi kalau misalnya kamu memang ngerasa pengen punya rumah, ya kamu pengen ambil cicilan KPR, nggak apa-apa, boleh. Menurut saya, ya ini setiap orang punya preferensi masing-masing, tapi harus kamu takerin.
idealnya di bawah 30% dari pendapatan kamu. Kamu jangan nekat ya, dipaksa di 50%, dipaksa di 60%. Karena di sepanjang hidup kamu itu ada aja pengeluaran yang kamu nggak tahu, yang tiba-tiba keluar aja gitu. Jadi ini yang pertama dari sisi KPR. Kemudian terkait dengan hutang ini ada lagi dari sisi pinjol dan juga gadai. Ini di Indo banyak banget. Makanya kalau kita keluar, itu kita lihat di mana-mana tempat gadai itu banyak banget. Ya kemarin saya baru balik dari Jakarta Barat, saya lihat satu deretan itu bisa ada 5 tempat gadai. Kenapa bisa ada 5? Ya karena permintaannya banyak. Banyak orang yang susah, yang akhirnya ngambil duitnya dari tempat gadai. Terus pinjol juga sama. Kamu kalau lihat di App Store sama di Play Store, top 50 aplikasi itu paling banyak adalah pinjol. Coba kamu cek sekarang. Top 50 aplikasi di Indonesia itu pinjol. Kenapa? Kenapa mereka bisa banyak? Ya karena permintaannya banyak. Orang Indo memang banyak sekali yang dia keuangannya kurang dan dia pilihannya itu nggak banyak, akhirnya dia ngambil pinjol. Kalau dari saya pribadi ya, kalau misalnya kamu sekarang sudah ngambil pinjol ataupun sudah gadai, ya kamu harus paham bahwa itu bunganya gede banget. Ini ibarat seperti di gurun pasir, kamu lagi haus banget, tiba-tiba ada orang kasih air keruh gitu, airnya hitam butek, kamu minum gitu, yang bisa merusak badannya kamu. Nah ini bunganya ini merusak keuangannya kamu. Kamu harus lihat, itu bunga per tahunnya itu benar-benar besar. Coba kamu benar-benar hitung, dari pinjolnya kamu itu mungkin ada yang 10%, 20% per bulan, yang dimana terlihatnya kecil, tapi per tahunnya itu benar-benar besar. Jadi kamu kalau misalnya sekarang sudah ada pinjol ataupun gadai, kamu harus benar-benar fokus untuk kecilkan dan hapus hutangnya. Jadi kalau sekarang kamu sudah mengambil pinjol ataupun kamu sudah menggadaikan barang, ya pastikan kamu lunasin cepat-cepat. Ya jangan sampai itu menggantung, dibiarin menggantung sampai bertahun-tahun karena ini menggerus uang kamu tanpa kamu sadari. Menurut saya idealnya porsi dari hutang secara keseluruhan di bawah 30% dari pendapatan. Jadi ini adalah tugasnya kamu ya. Bisa aja kamu naikin dari sisi pendapatan kamu ya. Jadi kamu misalnya bilang, oh iya Pak sekarang 50% dari pendapatan buat cicilan nih. Ada KPR, ada pinjol, ada gadai. Oke saya akan naikin pendapatan saya. Itu terserah kamu. Tapi menurut saya tetap kamu harus di bawah 30% cicilan total. Dan kalau bisa pinjol dan gadai itu nggak ada. Karena ini diam-diam akan menguras duitnya kamu. Kemudian yang selanjutnya, hantaman yang besar itu adalah dari sisi membangun keluarga. Jadi kita semua rata-rata ya, walaupun sekarang banyak orang yang mau child free, banyak yang nggak mau nikah, rata-rata akan menikah, akan punya anak. Nah ini dalam perjalanan membangun keluarga sampai anak besar dan bisa hidup sendiri, punya pendapatan dengan hasil kerjanya, itu banyak pengeluaran yang akan dikeluarkan. Misalnya nikah. Ya banyak orang yang mereka rela pinjam duit untuk nikah yang mewah supaya dia harga dirinya terjaga. Saya juga kaget ya pada saat teman saya ada yang cerita kalau dia punya kenalan ada yang pinjam duit yang dimana dia cicil per bulan selama beberapa tahun untuk dia bisa nikah. Ya padahal itu biaya bisa aja kalau dia toleransi sesama pasangan, ya uangnya belum ada, ya udah nikahnya seadanya dulu. Dan untuk kebutuhan anak juga sama. Anak sekolah, anak kuliah, barang anak. Banyak orang yang all in ke anaknya dia dengan harapan anaknya ini jadi sesuatu di kemudian hari ya dalam 20 tahun dan uangnya bisa disetor balik ke orang tuanya. Nah ini adalah pemikiran yang salah. Jadi kalau dari saya sarannya adalah tidak all in ke anak karena setiap anak itu punya sifat yang berbeda. Tidak semua anak berbakti ke orang tuanya, tidak semua anak mau menafkahi orang tuanya. Jadi kita asumsi aja bahwa anak ini akan hidup sendiri tanpa menafkahi kita. Jadi jangan all in ke anak. Kalau misalnya punya uang 100 juta, ya udah buat anak 50 juta misalnya. 50 jutanya ya buat kebutuhan diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu all in. Karena saya ketemu orang ada yang seperti itu. Dia punya tabungan 500 juta, dia bilang 500 jutanya all in buat semua pendidikan anak, barang anak, semua yang anak mau dia kasih. Itu adalah pemikiran yang salah. Karena kalau misalnya sampai di ujung, di umur 60, di umur 70 nggak ada duit, nanti anaknya juga akan ngomel-ngomel. Yang terjadi adalah kamu harus jadi minta-minta ke anak kamu. Dan itu adalah hal yang harus kamu hindari. Kemudian hal selanjutnya yang bisa menghantam keuangan kamu itu adalah dari sisi FOMO. Ya ikut-ikutan. Banyak orang bisa dapetin duit banyak, tapi nggak banyak orang yang bisa jaga duitnya. Jadi biasanya FOMO ini terjadi pada saat kamu sudah mulai pegang duit, kamu sudah mulai dapat 100 juta pertama kamu, 300 juta pertama kamu mulai mikir, oke, diinvestasiin kemana? Nah, di sini tantangannya mulai bermunculan. Nanti ada orang yang tawarin investasi, seakan-akan ini bisnisnya bisa menghasilkan duit. Lalu kamu seneng banget. Kamu taruh duit di sana, ternyata nggak jadi apa-apa. Ternyata orangnya kabur. Atau misalnya ada yang tawarin robot trading, ya, per bulan bisa dapat 15%. Kamu masukin duit dikit, dapat. Pada saat masukin duit udah agak banyak, udah mendekati all in, tiba-tiba ngilang.
Ini orang habis duit di sini juga banyak ya, udah kumpulin duit capek-capek 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba semuanya dimasukin ke hal-hal yang nggak jelas. Memang ini nggak gampang ya, karena scam investasi itu kadang juga terjadi di lingkungan pertemanan. Yang harus kamu kontrol adalah dari budgetnya kamu. Untuk hal-hal yang kamu all in, yang kamu investasikan, yang kamu berharap bisa berlipat-lipat ganda, itu harus kamu taker. Misalnya ada orang bilang, investasi nih di bisnis ini, bagus nih, gue jamin nih, 6 bulan balik modal, 8 bulan balik modal. Kamu takerin, kamu misalnya punya 200 juta, berarti cuma 20 juta yang boleh kamu masukin. Jangan kamu, oke, bisa balik 8 bulan, gue punya 200 juta, gue all in ke lu. Jangan seperti itu, karena ya balik lagi, kamu kan intinya mau menjaga sampai di usia tua, uang kamu nih nggak tiba-tiba hilang. Jangan sampai karena satu kebodohan, tiba-tiba hilang, kamu ngumpulinnya capek-capek lagi. Jadi kamu harus budgetin semuanya. Kemudian hantaman yang terakhir yang juga penting itu adalah dari sisi pasangan. Menurut saya, pasangan hidup itu adalah salah satu keputusan yang paling penting yang harus kamu ambil di dalam hidup kamu. Orang yang nggak punya ambisi, ketemu pasangan yang benar, yang sangat positif, dia akan bisa punya ambisi yang berapi-api. Orang yang punya ambisi yang berapi-api, kalau ketemu pasangan yang negatif terus, ambisinya bisa lama-lama hilang. Dan dari sisi keuangan juga sama, sehebat apapun kamu kumpulin uang, kalau pasangan kamu bocor, lama-lama ini seperti kapal yang bawahnya itu bocor. Jadi kalau kapal bawahnya itu ada lubang, airnya keluar pelan-pelan, lama-lama kapalnya tenggelam juga. Walaupun kamu merasa kamu bisa dapat duit banyak, kalau pasangan kamu tipe yang nggak bisa jaga duit, suka judi, ya suka hedon, beli barang-barang mahal yang nggak ada guna, ya dan kamu nggak budgetin, habis juga. Dan ini terjadi. Ini ada orang-orang yang saya kenal yang kondisinya seperti ini. Jadi dia punya pasangan itu suka judi, dia punya pasangan itu suka habis-habisin duit, tapi dia nggak kontrol, dia nggak ngomongin, dia ngerasa dia punya pendapatan banyak. Akhirnya di usia tua kena, ya karena kebiasaan itu nggak ditangkal sama dia dari usia muda. Menurut saya, hantaman ini yang agak susah ditangkalnya, karena kalau kamu ketemu pasangan yang punya kebiasaan buruk yang tadi saya sebutkan, itu susah untuk hilang. Ya kalau misalnya bisa hilang ya bagus ya, tapi susah biasanya. Kita merubah orang itu susah. Kita ngerubah diri sendiri aja susah. Nah jadi yang bisa kamu lakukan adalah kamu budgetin, harus ngomong. Oke, per bulan ini udah di luar kontrol nih, kartu kredit dikasih limit 50 juta habis. 100 juta habis. Oke, kontrol, kartu kredit sekarang 10 juta per bulan. Selebihnya harus pakai cash, minta. Kemudian pada saat minta, cashnya harus jelas penggunaannya untuk apa. Kalau kamu nggak lakukan ini, maka nanti sampai dengan tua, kamu akan seperti kapal bocor yang tadi saya ceritakan. Kapal kamu akan tenggelam. Jadi kira-kira ini adalah 5 hantaman yang akan kamu temui sepanjang hidup kamu. Pertama dari sisi kesehatan, kedua dari sisi hutang, yang ketiga adalah dari sisi keluarga, keempat dari sisi FOMO, dan kelima adalah dari sisi pasangan. Saya harap kamu benar-benar merenungkan setiap poin yang saya jelaskan di sini, dan kamu coba pikirin caranya untuk tangkal satu persatu ini gimana nih. Di luar dari yang tadi saya sebutkan cara-caranya ya. Karena kalau misalnya nggak benar-benar kamu pikirin, ya nggak akan ada yang berubah di dalam hidup kamu. Kamu harus benar-benar pikirin cara kamu tuh seperti apa untuk menangkal hantaman-hantaman yang akan datang ini. Jadi nanti ujungnya kamu di usia tua itu kamu punya uang yang dimana uang itu bekerja untuk kamu nggak usah ngapa-ngapain lagi, kamu bisa pensiun dengan tenang. Semoga berguna ya.